Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Inspire. Kita akan membahas teori yang sangat penting sekali di dalam permasalahan geometri. Nah, teori itu kita kenal dengan nama power of point atau titik kuasa ya. Jadi ini berlaku pada lingkaran nanti. Nah, ada beberapa teori pengantar sebelum kita sampai kepada teori titik kuasa tersebut ya. Oke. Teorema tersebut adalah saya sebut sebagai teorema 8.3. Bunyinya begini. Jika dua buah tali busur berpotongan di dalam lingkaran, maka perkalian kedua bagian pada tali busur yang pertama sama dengan perkalian bagian-bagian pada tali busur yang kedua. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika ada tali busur, yang pertama adalah tali busur AB, kemudian tali busur yang kedua adalah tali busur CD, di mana kedua tali busur itu berpotongan di dalam lingkaran ya, pada interiornya, katakanlah titik P di situ. Nah, maka sebenarnya kita disuruh membuktikan bahwa akan berlaku AP dikali dengan PB itu akan sama dengan CP dikalikan dengan PD. Itu yang disebut sebagai perkalian bagian-bagian pada tali busur yang kedua ya, hasil kalinya. Oke, nah kita akan menuju ke situ. Nah, kita akan coba buktikan ya, bukti. Oke. Nah, sebelum kita buktikan, saya mencoba membuat suatu garis bantu dulu ya. Saya akan menghubungkan dari C ke A dan dari B ke D. Jadi saya hubungkan. Oke. Kemudian yang kedua saya hubungkan dari B ke D. Nah, dari situ maka kita bisa melihat ada dua buah segitiga ya. Jadi saya katakan begini. Lihat segitiga APC, APC dan segitiga BDP. Ya. Kita coba akan melihat apakah dua segitiga itu sebangun atau tidak, gitu ya. Nah, yang jelas kita punya informasi yang pasti, yaitu sudut APC itu besarnya sama dengan sudut BPD. Karena dia adalah pasangan sudut yang bertolak belakang ya. Nah, kemudian saya coba melihat bahwa sudut CAP itu sama dengan sudut BDP ya. Karena apa? Kita lihat bahwa sudut-sudut tersebut itu merupakan sudut keliling di mana keduanya menghadap busur yang sama yaitu busur BC ya. Jadi besarnya sama. Maka saya tuliskan bahwa besar sudut CAP itu sama dengan besar sudut BDP. Maka dari situ kita bisa mengatakan bahwa segitiga APC itu sebangun dengan segitiga BDP. Gitu ya. Cukup melihat ada dua sudut yang sama pada dua buah segitiga, maka kita sudah yakin kok ya bahwa dua segitiga itu adalah dua segitiga yang sebangun. Nah, sekarang kalau kita sudah yakin bahwa dua segitiga itu sebangun, maka akibatnya apa? Akibatnya bahwa sisi-sisi yang seletak itu memiliki perbandingan yang sama gitu ya. Maka saya mulai dari CP berbanding dengan BP itu akan sama dengan AP berbanding dengan DP gitu ya. Sama dengan juga AC berbanding dengan BD, tetapi itu tidak saya tuliskan ya. Oke. Maka dari sini dengan perkalian silang maka kita akan mendapatkan bahwa AP dikalikan BP itu akan sama dengan CP dikalikan dengan DP. Gitu ya. Nah, ini
sudah sama dengan apa yang hendak kita buktikan di sini. Ya. Oke. Ini cukup sering terpakai ya di dalam menyelesaikan suatu problem ya, cukup membantu. Oke. Ini adalah teorema 8.3. Oke. Nah, selanjutnya kondisinya itu sedikit berbeda dengan teorema 8.3 ya, tetapi ini juga pengantar sebelum masuk ke teorema titik kuasa tersebut atau power of point-nya. Oke. Teorema 8.4 berbunyi begini. Jika dari sebuah titik di luar lingkaran ditarik dua garis potong, maka perkalian bagian-bagian garis potong yang pertama sama dengan perkalian bagian-bagian garis potong yang kedua. Oke. Jadi ada suatu lingkaran, ilustrasinya seperti ini. Ada suatu lingkaran gitu ya. Mungkin yang pusatnya di O, katakanlah begitu ya. Ada suatu titik di luar lingkaran, katakanlah titik P gitu ya. Nah, garis potong yang pertama, katakanlah ini titik A, ini titik B. Itu adalah garis potong yang pertama ya. Garis potong yang kedua, katakanlah ini C, katakanlah ini D. Nah, teorema itu sebenarnya mau membuktikan bahwa jika kondisinya seperti itu, buktikan bahwa PA dikalikan PB, perkalian dari garis-garis potong yang pertama, itu akan sama dengan perkalian dari bagian-bagian garis potong yang kedua, yaitu PC dikalikan dengan PD, gitu ya. Nah, kita coba akan mulai bekerja. Oke. Nah, saya coba akan membuat garis bantu ya. Garis bantunya saya coba menghubungkan dari titik B ke C. Saya juga menghubungkan dari titik D ke A. Oke. Nah, maka dari situ kita bisa melihat ada dua buah segitiga ya. Oh ya, saya ingin menegaskan dulu, apakah DA itu melewati titik O atau titik pusat lingkarannya? Ya, ya ada kalanya melewati, tetapi pada umumnya kita anggap enggak lah ya, biar kita berbicara secara umum. Kebetulan gambarnya hampir melewati titik yang saya sebut sebagai titik pusat lingkaran tersebut gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat segitiga yang muncul di situ, yaitu segitiga PCB, PCB, dan segitiga PAD ya, PAD. Nah, kita bisa melihat di situ ada yang sudah sangat jelas sekali, yaitu sudut BPC, BPC itu besarnya sama dengan sudut DPA, DPA karena dia berhimpit gitu ya. Oke. Nah, kita juga bisa melihat sudut ini nih, sudut ini ya, di mana keduanya itu merupakan sudut keliling ya, dan keduanya menghadap busur yang sama, yaitu busur AC ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa keduanya itu besar sudutnya sama, yaitu sudut PBC. Saya langsung ke yang besar ya, karena ABC itu kan besarnya sama dengan PBC ya. Sudut PBC itu besarnya sama dengan sudut ADP. Ya. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa segitiga PCB itu sebangun dengan segitiga PAD. Nah, sekarang kembali lagi. Kalau kita sudah mengatakan dua segitiga itu sebangun, maka tinggal akibat dari kesebangunan itu apa? Ya. Nah, akibatnya sisi-sisi yang seletak itu memiliki perbandingan yang sama tentunya. Ya, maka di sini saya coba memulai dari PA ya, PA. Akibatnya PA berbanding dengan PC ya. PC ini akan sama dengan PD
berbanding dengan PB. Oke, yang satunya tidak usah saya tuliskan ya, karena mengarahnya kepada sisi-sisi ini. Oke, maka dengan perkalian silang kita bisa mendapatkan bahwa PA dikalikan PB itu akan sama dengan PC dikalikan dengan PD. Ya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang hendak dibuktikan. Ya, ini teorema 8.4. Saya ulangi, jika dari sebuah titik di luar lingkaran ditarik dua garis potong, maka perkalian bagian-bagian garis potong yang pertama sama dengan perkalian bagian-bagian garis potong yang kedua. Ya, ini buktinya. Oke. Nah, yang berikutnya ini masih pengantar ya. Oke. Nah, teorema 8.5. Jika dari sebuah titik di luar sebuah lingkaran ditarik sebuah garis potong, maka garis singgung ini menjadi pembanding tengah antara bagian-bagian tengah garis potong tersebut. Maksudnya apa? Oke, jadi ada sebuah titik di luar lingkaran, katakanlah titik B, kemudian ada apa namanya ya, titik potong dari garis potong yang terjadi, katakanlah ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah titik singgung atau garis singgung yang melalui titik P, katakanlah saya sebut sebagai C, katakanlah ya. Oke, nah dari sini maka sebenarnya kita diminta untuk membuktikan bahwa akan berlaku PC kuadrat itu akan sama dengan PA dikalikan dengan PB. Jadi kita akan menuju ke situ, gitu ya. Nah, sekarang bukti. Oke. Nah, saya coba akan membuat garis bantu ya, garis bantu. Tentunya metodenya hampir sama, kita bawa ke kesebangunan ya. Oke, saya buat garis bantu yang pertama yaitu saya hubungkan dari B ke C, dan garis bantu yang kedua saya hubungkan dari A ke C. Oke. Nah, dari situ maka kita bisa melihat ada dua buah segitiga di situ. Ya. Kita lihat segitiga APC, APC, dan segitiga PBC, PBC. Ya. Kita coba cari, ada enggak dua sudut yang sama besar di situ? Ya. Tentunya kita sudah bisa melihat bahwa sudut APC itu besarnya sama dengan sudut BPC karena berhimpit ya. Nah, sekarang yang kedua yang agak-agak susah ya ketika kita tidak tahu teoremanya ya. Nah, intinya kita punya teorema bahwa sudut yang dibentuk oleh sebuah tali busur dan sebuah garis singgung yang melalui titik salah satu titiknya yaitu titik C ini akan sama dengan setengah dari sudut pusat yang menghadap busur itu. Nah, dari situ maka kita akan mendapatkan bahwa jika itu sudut alfa, maka ini sudut pusatnya kan jika ini O gitu ya, maka sudut pusatnya adalah AOC. Tapi itu tidak saya gambarkan ya. Karena sudut pusat itu besarnya sama dengan 2 kali sudut keliling, maka ya, saya manfaatkan ini aja nih. Maka ini besarnya juga sama dengan alfa. Gitu ya. Nah, teoremanya ada pada video sebelumnya untuk pembuktian sudut yang dibentuk oleh tali busur dan garis singgungnya. Oke, dari situ maka kita sudah bisa mengatakan bahwa sudut ACP besarnya sama dengan sudut CBP. Maka dari situ kita bisa mengatakan bahwa segitiga APC itu sebangun dengan segitiga PBC. Nah, akibatnya nih, akibat dari kesebangunan itu yang akan kita lihat ya.
Oke. Karena dua segitiga itu sudah sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama tentunya ya. Maka saya mulai dari sisi yang menghadap sudut alfa, yaitu PA ya. PA berbanding dengan yang besar berarti PC. Itu akan sama dengan AC berbanding dengan BC. Dan yang satunya lagi yang belum adalah PC sama dengan PC berbanding dengan PB. PB. Oke. Nah, kita pakai ini nih. Ini tidak kita pakai ya, yang tengah ya. Jadi yang kita pakai itu ini, gitu ya. Maka dengan perkalian silang kita akan dapatkan bahwa PC kuadrat itu akan sama dengan PA dikalikan dengan PB. Nah, inilah yang sudah kita dapatkan, sudah terbukti kebenaran dari teorema tersebut gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke teorema titik kuasanya ya. Power of point-nya sebenarnya di sini. Nah, sekarang teorema 8.6. Teorema 8.6 di sini mengatakan begini nih. Kuasa sebuah titik P terhadap lingkaran yang berpusat di M dan berjari-jari R itu akan sama dengan PM kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi ada sebuah titik P di luar lingkaran, ya, pusatnya di M, kemudian ada suatu garis yang memotong lingkaran itu di A dan di B. Nah, saya akan membuat garis bantu juga di sini, ya. Jadi saya hubungkan M ke B, kemudian saya hubungkan M ke A. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa MB itu sama dengan R, MA itu juga sama dengan R, gitu ya. Jari-jarinya sudah ditentukan di situ R. Nah, yang berikutnya saya membuat suatu garis yang tegak lurus dengan AB melalui M, gitu ya, atau yang kita kenal dengan nama apotema sebenarnya. Jadi ini. Oke. Nah, di sini saya katakan sebagai titik C ya. Nah, karena apotema, maka kita tahu bahwa BC itu sama dengan AC ya. Nah, saya simpan dulu informasinya bahwa BC itu sama dengan AC. Nah, sebenarnya ada istilah perbanyakan ya, perbanyakan kuasa dari titik P yang berada di luar lingkaran itu merupakan perbanyakan dari PA dan PB ya. Jadi saya tuliskan begini nih. Kuasa dari titik P yang pada lingkaran berpusat di M dan berjari-jari R itu adalah perbanyakan dari PA dikalikan dengan PB. Jadi PA dikalikan dengan PB. Jadi seperti itu ya. Ini perkalian ya, perkalian. Nah, PA sendiri itu dapat saya tuliskan sebagai PC dikurangi dengan AC ya. PC dikurangi dengan AC. Oke. Kemudian PB-nya saya dapat tuliskan sebagai PC ditambah dengan BC ya. PC ditambah dengan BC. Oke. Nah, karena di sini kita sudah dapat bahwa BC sama dengan AC gitu ya, maka ini dapat saya ganti ya. Berarti ini akan sama dengan PC dikurangi AC dikali dengan PC dikurangi dengan AC, ditambah dengan AC gitu ya. Nah, ini merupakan
secara aljabar ini merupakan bentuk dari selisih kuadrat ya, selisih kuadrat. Maka dapat saya tuliskan menjadi PC kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat. Nah, sekarang kita coba lihat PC kuadrat ya. PC kuadrat. Nah, kita lihat pada segitiga siku-siku PMC ya. Nah, maka kita kan bisa mengatakan bahwa PC kuadrat itu akan sama dengan PM kuadrat dikurangi dengan MC kuadrat ya. Jadi ini saya tuliskan bahwa PM kuadrat dikurangi dengan MC kuadrat. Ini merupakan pengganti dari PC kuadrat ya, dikurangi dengan AC kuadrat. Atau di sini dapat saya tuliskan menjadi PM kuadrat dikurangi dengan MC kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat. Atau PM kuadrat dikurangi dengan MC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Nah, sekarang kita coba lihat bahwa pada segitiga ACM itu kan merupakan suatu segitiga siku-siku kan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa AC kuadrat ditambah dengan MC kuadrat itu kan sama dengan AM kuadrat atau sama dengan R gitu ya. Maka dari situ kita bisa mengatakan bahwa PM kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kuasa dari titik P yang terletak di luar lingkaran yang berpusat di M. Berlaku bahwa PM kuadrat kurangi R kuadrat. Nah, itu beberapa teorema pengantar yang kita sebut sebagai power of point atau teorema titik kuasa. Nah, kita nanti akan memanfaatkan teorema-teorema tersebut untuk menyelesaikan beberapa problem ya, tetapi nanti pada video yang berikutnya ya. Sampai di sini dulu, kita nanti akan ketemu pada video-video yang selanjutnya. Terima kasih.